Saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, tentunya di program acara Ikat Teh di pukul 12 hingga pukul 2 siang nantinya. Tentunya Bang Rian akan hadirkan narasumber kami di siang hari ini. Kita akan bahas dulu, nanti pembahasannya pengobatan kampung, ritual tradisional Makassar. Nah, nanti ada narasumber kami yaitu ada Saiful Deng Limpo sama Aswinda. Langsung, Aswin, Aswida, oh ya Aswida. Oh iya, langsung saja kita dengarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat jadi. Iya, kita bahas ini pengobatan to kampung, Toriolo, ritual tradisional Makassar. Tapi sebelum kita bahas ini, dipersembahkan tahu dulu persembahan lagu tahu dulu toh. Tapi kira-kira ini pembahasannya nanti ini lebih banyak kita bahas pengobatan orang-orang tua dulu di Makassar atau secara umum saja? Bisa umum. Jadi mungkin teman-teman juga nanti bisa bergabung bersama kami di acara IKT. Nanti Bang Rian berikan kesempatan yang bergabung tentunya di line telepon kami di 0811 400 9260. Nah, siapa mau nyanyi ini pertama ini? Pembuka kita ini. Iya, giliran. Ya, Bu, saya. kita ini Ibu Aswida di. Iya, Anda, bukan Aswida. Aswida. Oh, Aswida. Kadang orang bilang itu Aswinda. Oh, iya Aswida. Cocok di? Iya. Mungkin nyanyi lagu apa nih Bu Aswida? Ya, Loko Atingku. Loko Atingku. Oh, Loko Atingku tahu. Apa artinya Loko Atingku ini? Betulnya terluka dengan Hati yang sakit terluka. hati. Aduh, mendahat lupa cita kah? Iya. Cita lagu cita di. Cuma lagu ya. Oke, pilih langsung di ada lagu dari Loko Atingku dibawakan oleh Ibu Aswida. Selamat ki, marang kelinga. Nutapu banam pangai nuri kalengku Andro manggenu mangairi tumarai Landritaye nanacini matarinake Taku sasali parisi narinya Rikua sena kalenu lamempo bunti Ranuko antu ilalang nyawaku Muta muri ilala loko atiku O karaye kubatara Singaranu
Senna kalenu lamen pobunti Ranu ko antu ilalang simpung nyawaku Nuta muri ilalang loko atiku O karayen ku batara ale mange singaranu lan rite aku sejini ilalang lino unate nata kemana ale mange nyawaku lan rite aku parisi ma mole mole dasi lumatene ancam pai talasani boli maku si unjura warisiku dasi lumatene ancam pai talasani boli maku si unjura warisiku loko asingku. Luar biasa memang. Harus mentong datang di acara makelong kalau begini. Ini luar biasa memang Bos Wida. Ini mungkin sudah lama latihan nyanyi kayaknya di. Ya sering juga sih Mbak di perompak. Iya kah? Iya cuma jarang lagi sekarang. Oh jarang pantasan penal. Ih, bilang, kayak asing kulit ini semua nih sinar-sinarku ini. Kayak belum pernah ketemu gini kayak. Iya. Oke, kita langsung ke acara IKT Tawar. Kita bahas-bahas ini terkait dengan pengobatan kampung ritual tradisional. Nah, saya mau tanya dulu ke enaknya siapa? SD Limpo. Oh, astaga, kita boleh dibilang SD Limpo. Sering masuk tahu. Baru kuliah waktunya SD Limpo boleh. Bas Wida kayaknya baru juga kenal ini. Bagusnya ini aku panggil Bu Aswida atau ada panggilan? Bu Wida saja. Bu Wida. Ya ini enaknya tahu. Dari Limpo, ini kalau kita sendiri toh mungkin pengalaman tak kah atau mungkin dari orang tua dulu tak atau apa? Pernah kita tahu atau mungkin kita praktekkan langsung cara pengobatan Toriolo orang-orang tua dulu itu seperti apa? Jadi memang itu dulu masa lalu itu kan dokter masih kurang. Jadi setiap ada keluarga atau anggota keluarga yang sakit, itu pengobatannya memang secara ritual tradisional. Jadi tidak ada yang bersentuhan dengan dokter waktu itu. Oh di arah itu nih. Jadi bagaimana cara pengobatannya itu dulu? Jadi pengobatannya itu ada ditiup. Nah karena Mangkasar kan ditui gitu. Oh dia ada ditui. Ya. Ya. Kemudian ada juga dengan cara ramuan obat-obatan. Ya artinya yang pengobatan tradisional. Iya itu. Bukan kayak dijual-jual di toko, bukan di? Tidak, karena itu obat kita cari langsung di kebun. Kemudian kita ramu buat sendiri. Oh diramu ki? Diramu. Oke ditumbuh-tumbuh ke apa? Atau diparut. Oh diparut juga? Iya diparut. Keparut waktu itu masih kurang. Oh iya. Jadi apa jadi padengka-dengkang ya? Iya. Oh padengkan-dengkan namanya Iya padengka-dengkang. Ya. Apa jadi tumbuh itu pada SD? Jadi contohnya misalnya sakit gigi lah. Iya. Sakit apa ya? Apakah yang kita tahu ya? Misalnya puru. Apa itu penyakit? Puru itu serampah. Oh serampah. Iya serampah. Jadi itu dulu itu penyakit serampah atau puru karena Mangkasar kan? Iya. Itu orang tuanya atau keluarganya takut itu dibawa ke dokter. Karena katanya pantangan. Kalau apalagi kalau kena suntik kan. Iya, kena suntik. Ya, atau minum obat. Ya orang dulu ini. Iya. Jadi itu penyakit puru atau serampah itu diobati oleh kita punya nenek atau ibu sendiri. Ditiup ya. Dia jalan dituiki. Ditiup. Iya karena itu penanganan puru itu atau serampah.
Ya menurut orang tua dulu itu ya, ada pantangannya. Ada pantangannya. Biar kita menggoreng ikan itu dilarang. Dia bilang gatal katanya. Iya gatal. Nah itu dilarang ki. Nah kenapa pura nak? Apa kau juga rina nano nak? Iya. Puri bapak. Dia kau nyangka riro dong. Jangan goreng-gorengan lah seperti itu. Kasar ringan bedeng kalau karena itu penyakit begini bahayanya. Iya. Kalau dia sudah menampakkan diri, artinya sudah keluar di kulit, ya itu artinya pengobatannya tidak terlalu susah. Cuma kalau ini serampai ini, mengendap, artinya di dalam, tenaga sulu, itu bahaya. Itu. Karena bisa menyerang semua organ tubuh yang ada di dalam, termasuk jantung apa dan sebagainya. Jadi memang ada penanganan khusus oleh Sandro ini. Sandro Nah baca-bacai gitu. Nah baca-bacai. Iya, nah, mantranya. Kalau sudah dilakukan itu, kemudian ada perubahan, artinya sudah menjelang kesembuhan. Itu masih ada bekasnya. Dibilang orang disamur. Ada bekasnya itu. Itu biasa kalau penanganannya kurang bagus, biasa karoba bagi orang. Apa itu? Karoba, boba, apa gitu, lubang-lubang. Lubang-lubang. Oh, cucar air kalau itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau makanya kalau orang habis serampai itu pasti ada bekasnya di kulit. Oh, yang sudah serampai. Itulah yang dikasih obat lagi supaya hilang bekasnya. Artinya cepat. Disamur karena disamur. Samur. Yang dipakai itu menyamur atau nakana Mangkasar kayak kunyi. Itu bahannya kunyit. Oh iya. Kunyit yang muda itu. Dicampur dengan daun paria. Itu jo sanroan jo nadeng kerong baru nagosokkan minum yang sudah kena serampat tadi. Itu alhamdulillah kira-kira 1-2 hari itu sudah rapat itu artinya tidak ada lagi bekas. Tidak ada mentong bang kimianya mentong di alami mentong. Iya. Kayak kunyit daun paria. Langa itu wijen. Oh wijen. Iya. Itu 3 itu diramu, kemudian ditempel di yang bekas-bekas serampanya tadi. Sembuh mentong orang sembuh. Insyaallah. Katanya tidak kembali lagi penyakit. Tidak kembali lagi. Kayak ibaratnya kayak divaksin kini. Tidak kembali lagi tuh. Kalau Bu Wida sendiri selain dari sarampa, obat-obat orang tua dulu apa yang pernah kita pakai atau diajarkan Ki? Kalau saya pengalaman saya karena ini kan dari Limpo dengan jauh seusianya. Kalau saya yang mengalami pribadi saya sendiri itu ya. Pernah kan kena ada benjolan di payudara tuh. Makanya ada yang nganjurkan dia bilang kunyit putih. Oh, kunyit putih. Iya. Jadi ada yang tetangga itu kasih tahu bilang kau beli kunyit putih, tapi bukan kunyit putih yang kecil, yang besar itu. Oh, yang besar. Iya. Jadi saya parut. Saya campur dengan temu putih juga. Saya konsumsi selama 3 bulan itu. Lambat laun itu mengecil. Iya, kayak waktu saya dulu ke rumah sakit. Saya kan sudah dikasih jadwal untuk operasi. Tapi saya kan namanya tuh rumah sakit saya paling takut sekali. Baru detensi saja sudah naik tensinya. Lebih disuntik. Belum disuntik langsung sudah tegang itu. Iya. Itu penyakit saya itu. Jadi sekalinya ada tetangga nganjurkan, coba minum itu cara perlahan saja. Pokoknya ikhtiar saja tuh dengan keyakinan. Jadi saya konsumsi setiap hari. Saya minum, saya parut tuh. Terus saya panaskan, saya masak, baru saya simpan dalam kulkas dan jadi setiap pagi saya minum atau sebelum tidur juga saya minum. Lama kelamaan saya kan sudah acukan ini benjolan di sini. Jangan beda mudah-mudahan bisa sembuh sendiri. Ya alhamdulillah hilang tuh itu. Oh kalau kita sendiri diminum di. Iya saya sendiri. Kalau tadi kan dari Limpo diolesi toh. Tidak, saya enggak. Kalau kita minum sendiri. Tapi kita pakai sandro tidak. Tadi kan di Limpo dia pakai sandro di pipiu. Tidak, saya tidak pakai sandro itu ya. Karena kebetulan ada tetangga yang kasih tahu itu bilang kok konsumsi saja yang begituan. Iya. Tapi alhamdulillah sudah sembuh sampai sekarang sudah tidak datang lagi. Tapi memang saya juga pernah pengalaman di Limpo tuh sama Bu Wida.
Dulu saya bukan bapakku. Dia tuh ada benjolan di bagian sininya. Ada orang sarankan bilang dokter itu bilang tiroid itu. Tiroid cocok. Tiroid. Bilang dokter, tiroid ini harus dioperasi ini. Ini bapak aku tanya di keluarganya tuh, jangan operasi. Ini kunyit mau makan diparut peras anunya sarinya, campur madu. Dikonsumsi 1 bulan hilang memang ada mitong ini khasiat nih mitong kunyit putih di. Tapi memang unik tong tadi kalau yang limpo obat herbal ditiup-tiup juga pakai mantra di. Tapi itu memang sandok khusus memang itu dipanggil di limpo. Iya betul. Iya orang pintar tuh orang pintar minton di dah sembarang. Kita tahu sembarang. Kita sedih tahu ji. Justru ada ilmu-ilmu ta juga. Bisa tahu ji. Iya karena begini. Itu penyakit yang ditangani biasa ritual tradisional. Selain daripada puru tadi. Ada juga namanya sau pepe. Sau pepe itu kalau di Indonesia kan sariawan. Biasa. Kebetulan sariawan kan juga. Iya ada juga tiupannya itu juga. Orang pintar juga. Gitu. Itu. Jadi karena kebetulan Bung Rian. Anjo patui nanyo sau pepe kamakku. Saya punya ibu almarhum. Jadi kalau keluarga atau tetangga itu pasti kalau anaknya diserang penyakit apa tadi? Sariawan. Sau pepe atau sariawan pasti ke rumah. Datang ke rumah tak? Iya. Jadi itu berarti ada baca-bacanya di Limpo. Kan biasa turun tuh. Saya tidak hafal. Tapi ada nyonya saya Haji Auria Dentino. Iya, itu biasa ke rumah. Iya. Ngasingin jo. Iya. Karena dekat dengan ibu. Iya. Ibu saya anjo patui anunta. Jadi kan iyo nak. Iya itu. Iya. Ibu tahu itu. Nanti sebentar tanah baca supaya. Ibu, bagaimana pengobatannya itu ibu? Obat sariawan tadi itu. Itu kan. Iya. Dia biasa bawa ke rumah itu atas izin Allah. Bawa air 1 botol. Kemudian saya tiup. Itu Tapi ada kita baca-baca gitu. Iya. Saya tiup juga mulutnya. Gitu. Jadi kalau dia minum ini air, belum habis dia sudah bisa makan. Insyaallah. Alhamdulillah. Atas izin di atas di. Ini tahu. Unik dong jadi. Tapi kalau sekarang kira-kira kalau kita melihat zaman sekarang pengobatan yang kayak begini itu masih ada tidak? Kan ini banyak rumah sakit terbangun, orang bisa beli obat di apotek. Tapi kayak pengobatan ke kampung masih ada tidak dilaksanakan ini kira-kira? Kalau saya melihat, masih ada yang pakai, tapi tidak terlalu banyak seperti dulu. Sudah dulu. Ya kalau dulu itu mayoritas hampir semua penyakit itu pakai dukung sanro. Ya tidak ada yang ke rumah sakit. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah itu keberhasilan juga barangkali. Bapak-bapak kita, ibu-ibu kita atau adik kita di kesehatan itu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat. Itu turun drastis. Artinya hampir kurang datang ke rumah. Gitu. Terserah mami jo. Artinya mungkin beberapa orang yang tidak pernah dengar itu sosialisasi dari penyuluh kita kesehatan. Itu yang tetap pakai itu. Gitu di. Iya. Kita dengarkan ada teman-teman yang mau masuk. Kira-kira itu ada pengalamannya juga tak? Halo Ikate. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ki? Dengan Mustahan di Cendrana Baru Maros. Siapa? Cendrana. Mustahan. Mustahan, Pak Mustahan tahu. Benar kabar tak? Alhamdulillah. Sehat di sini Bondria. Pak Mustahan. Kita kan sudah dengar tadi cerita dari Limpo, ada Bu Aida dan juga ibunya. Kan ternyata ada dulu pengobatan kayak masa rampa, ada tadi benjolan Kalau kita sendiri yang namanya baca-baca itu namanya
yang ditiup. Saya juga percaya itu, Banda. Karena pengalaman ini termasuk Ibu Chelsea, istri saya. Sering juga menerima tetangga kalau ada yang namanya bisul itu, ada yang atau telinganya sakit, biasa di dalam telinga itu ada katanya bisul di dalam telinga atau di paha itu tumbuh. Itu sering juga mengobati orang yang kena bisul itu. Cara obatnya bagaimana pengobatannya itu? Caranya baca-baca baru natiup. Oh begitu. Tetap pergi di tempat Sandro di. Iya, atau juga nampilkan itu air baru itu air itu natiup baru diteteskan di telinganya kalau telinganya yang sakit. Oh iya. Itu bagaimana reaksinya? 1-2 hari atau 1 minggu baru sembuh atau langsung sembuh? Biasa kalau pagi dia mengobati itu pagi biasa sembuh, baru malam baru menjelang tidur sudah sakit katanya orang yang dibawa. Kalau ditanya bilang masih sakit, dia bilang sudah ada perubahan katanya. Berarti manjur kidi gitu. Iya. Berarti yang sakit telinga itu datang sana ditiup saja. Ya ditiup saja. Nggak dikasih apa-apa kayak air kah atau obat-obatan herbal? Kalau air itu air natiup baru airnya diteteskan di telinganya. Dipatiki nih. Iya. Berarti kembali. Kalau pengalaman saya sendiri, saya juga pernah mengobati sudah 2-3 orang yang pernah saya obati, orang yang susah melahirkan biasa. Di kampung itu biasa ada orang sudah 1 hari 1 malam itu belum keluar sih. Sekalinya panggil, siapa tahu ada yang kita tahu cara mengobati supaya cepat keluar. Saya bilang memang saya waktu saya ke Tandukura dulu di rumahnya Omku ada yang ajar kayak begitu. Jadi sekalinya aku coba-coba, kira-kira cukup 1 jam anaknya sudah keluar, bilang alhamdulillah. Luar biasa, turun ilmu Jawa. Tapi yang begituan kita masih lakukan, Pak Musa. Masih saya lakukan kalau ada orang yang membutuhkan saya. Itu caranya tetap pakai mantra-mantra, ditiup atau baca doa atau apa deh? Doa saja. Doa saja. Kita urut atau bagaimana kah? Tidak, cuma saya tiup itu biasa tangan saya tiup 3 kali baru itu diusap itu perutnya dari. Diusap-usap gitu. Iya, dari jantungnya sampai ke bawah itu biasa atau juga itu saya ambil minyak. Minyak itu saya tiup di situ baru mamanya sendiri orang itu yang mau diobati yang saya urut. Iya. Berarti selama ini aman-aman Ji menurut tak? Ya, kita lakukan. Yang saya ingat itu sudah 4 orang nih. Oh, itu luar biasa. Ya, selalunya lanjut. Pernah juga saya dipanggil ke rumah sakit karena orang itu takut dioperasi. Nah, dengar kabar katanya bilang saya pintar begitu suruh cari Kak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Juga. Berarti ini selamat juga. Ternyata kita langsung ini yang begitu di. Iya. Ada keilmunya. Perlu diambil itu. Iya diambil gitu. Alamatnya tahu Pak Ustaz. Iya tahu. Harus supaya dia dipanggil kita. Ini. Siap ya. Iya makasih banyak di pengalaman. Iya. Terima pada SD Limpo juga. Dan juga Ibu. Bu Aswida ya. Semuanya mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan amin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata juga ada begitu di pengobatan kayak untuk orang mau melahirkan dikasih lancar gitu. Iya, jadi begini. Saya sambung. Cuma saya belum praktekkan itu. Belum praktekkan. Iya. Tapi itu dari Al-Qur'an juga itu. Doanya Nabi Yunus. Dengan doa juga Maryam. Oh iya. Itu doanya Nabi Yunus ketika dia ditelan ikan paus. Ikan hiu. Iya.
Oh iya. Saya kira rata-rata umum tahu itu. Iya, orang tahu doanya. La ilaha illallah. Kan cerita kan mengeluarkan di Ibu Maryam juga kan doa Maryam di. Iya, Maryam juga. Kan lagi hamil itu hari juga. Oh, itu dibacakan. Itu doanya semua orang tahu itu. Iya. Jadi kalau kita baca salawat, kemudian bismillah, kemudian kita berniat bahwa doa ini saya baca untuk memudahkan melahirkan orang yang sekarang susah melahirkan. Kamatong gampan nasulu Nabi Yunus dari batan najuku kah? Iya. Waktu nanya do juku. Ya itu. Jadi kita patah basar aja. Iya. Itu bisa digunakan juga orang yang tersangkut tulang ikan. Nah karena Mangkasar kan kalau bahasa Indonesia mungkin termengkelang. Iya, termengkelang. Iya. Itu dipakai juga, bisa juga itu. Oh, pakai doa Yunus juga. Doanya Nabi Yunus ketika ditelan ikan hiu. Oke, mesti ada tulang di sini. Ya, tulang maksudku kita makan tersangkut. Tulang ikan. Oh. Itu kita niatkan bahwa mudah-mudahan ikan yang tulang ikan yang tersangkut di leher orang ini kamatongannya gampang suruh Nabi Yunus di perut ikan hiu. Itu saya biasa kalau saya sendiri. Saya niatkan itu. Tapi alhamdulillah saya belum praktekkan sama orang. Tapi kita lihat orang begitu. Iya, maksudku belum saya praktekkan bahwa apa karena kalau ajuku. Iya. Karena ada belum bisa bantu itu, saya belum praktekkan. Saya dulu. Iya. Tapi katanya orang-orang itu banyak aja bim. Artinya insya Allah karena Allah tuh. Bisa tadi kita sebutkan la ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Oh, yang itu. Itu dibacakan. Iya. Diusap gini. Iya, artinya kalau perlu kita tiupkan air, nampak dia teguh 3 kali, insya Allah. Karena Allah. Oh, kalau yang tadi ibu melahirkan begitu juga? Begitu juga. Tukar toije nih, diulus-uluskan di perut, kemudian dia minum juga. Kita berniat, mudah-mudahan dilancarkan. Seperti lancarnya Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan hiu. Oh iya, iya. Kembali ke niat jadi. Iya betul. Tapi itu yang penting kita yakin Tapi pas kita baca itu bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Makassar, Bugis gitu. Kalau niatnya boleh. Iya. Cuma ayat kayak ini tidak bisa. Oh iya jelas ya ayatnya. Ya, harus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sholimin. Laka kali mungkin ustaz kapuna langgar gitu. Iya. Jadi bahasa Arabnya dari lipu kurang pas ya. Iya. Ya tahu minising. Artinya dibacakan dulu ayat Al-Qur'an baru diniatkan gitu baru diminumkan. Diminumkan juga. Kadang orang di gelas tuh dikasih minum. Oh gitu di. Ada mencari karena begitu. Saya pernah itu kemanakan saya waktu susah sekali melahirkan kasihan. Mungkin pembukaan satu terus di. Iya. Pas itu ada keluarga juga tapi keluarga jauh itu. Pas dia datang ke rumah sakit, langsung bilang kenapa itu kasihan. Bilang, lamanya di rumah sakit belum melahirkan. Siksanya kurang susah sekali. Baru dia saya juga dengar katanya itu dia pintar juga itu obati. Iya. Dengan punya tips saja. Jadi pasti dia bilang di sini beli beli juga air aqua. Iya. Terus dia waktu kita sudah beli, kita kasihkan, langsung dia tiup, tidak berat, cuma 10 menit itu. Langsung kasih melahirkan, iya. Kayak merasa kesakitan dari Allah itu semua. Oh iya, kembali sama Allah. Tapi memang ada kejadian di ini. Karena saya alami kemanakan saya itu. Tapi ya kembali ke diri kita, niatkan, yakin ki utama di. Kalau kita tidak yakin pasti juga tidak. Ragu juga di. Oke lah. Baik, kita undang lagi teman-teman yang bergabung silakan di 0811 400 9250 di acara IKT. Kira-kira pengobatan apa nih sahabat boleh kalau kita alami? Halo IKT. Halo IKT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ki? Deng Liwang. Deng Liwang. Assalamualaikum Pak Lipo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dikku. Liwang. Baik.
Iya. Iya. Deliwan, kalau kita sendiri ada pengalaman tak kah? Atau mungkin kita yang Sandro aja sendiri? Kalau saya tidak bisa. Tidak bisa. Belajar sama Delimpo. Iya, ternyata lebih jago Bu Waswida. Delimpo sama pasangannya jago-jago. Pengalaman saya ini. Ada Apa? teman saya yang bisa mengerti itu karyanya nih. Itu saya itu Arif, saya penyakit mah. Iya. Iya, penyakit mah. Saya beli air 1 botol itu, saya bilang sini nih saya itu tuh gitu air kah? Matu ini? Tapi ada baca-baca aja tuh. Iya. Sampai sekarang tidak pernah muncul itu penyakit mah. Iya. Alhamdulillah boleh tahun lalu itu 2025 sedikit kan saya obat sampai sekarang tidak pernah muncul. Oh gitu, alhamdulillah kalau begitu. Itu cuma air jadi tiup-tiup atau ada obat-obat herbal? Iya, cuma air aqua tapi jangan air mineral sama. Iya, yang penting air mineral. Kalau itu kalau air mineral ada obatnya. Iya. Ya ada obatnya kalau misalnya air mineral. Air aqua tadi ya biasa ya pokoknya. Iya. Ya kalau air mineral tidak bisa tidak bisa dipakai. Kalau pengalaman minta air beri cuti untuk cari jodoh, iya. Kan ada biasa begitu tuh. Iya. Sama aja udah gampang. Cepet ternyata pergi Mas Sandro. Kalau itu masalah ini masalah itu tadi tuh kata saya nyambung sedikit masalah itu masalah cacar. Kita juga itu kasus etorate dimasak sama air kelapa. Air kelapa ya. Oh gitu, air kelapa. Iya, kalau misalnya tuh sembuh itu cacar. Ada tuh daun paria dimasak. Oh, coba lebih dari Limpo. Dimasak itu ya? Dimasak. Iya, dimasak. Bukan jian udah dijadikan sayur. Tidak. Maksudnya begini ya. Maksudnya ini dimasak itu daun paria. Iya. Baru kita ambil airnya baru di sarinya. Iya sarinya baru dimandikan. Oh, dimandikan lagi. Cacar. Itu dimandikan gitu. Iya, obat luar. Kok dari Limpo ditumbuh-tumbuh tadi toh? Iya. Oleskan. Oh, beda-beda. Tidak salah gini. Kalau salah nanti dari Limpo bantu Kak. Sama jadi iya sama-sama dikatakan satu bahan gitu. Iya. Intinya oke, pendel. Iya. Iya, saya sakit. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi. Halo, Ikat Teh. Halo, Ikat Teh. Ini. Iya. Nake. Siapa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jono. Selamat siang. Om Joni. Paremang ini Paremang. Adakah? Ada di situ di belakang itu. Mau di belakang di samping itu ada. Ya, Batun. mudah-mudahan sebentar itu habis acara. Ya, ke belakang situ ke samping. Iya. Jual namanya Bang Jono. Ada. Biasa dari. Jual saya namanya Bang Jono. Bang Jono. Jual nama aku. Kalau apa kita ya. kabar ini Delimpo? Alhamdulillah deh. Baik. Ya, Aswida. Iya. Suaranya Aswida. Iya. Apa itu? Apa? Kayak apa di? Penyanyi penyanyi nasional tuh. Tapi jarang data di Makelong. Iya, data kena lagi sibuk kita. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya semua sebagai narasumber. Iya. Kami juga ucapkan semoga terima kasih. sehat selalu. Amin. Ya. Apa yang kita bahas ini hari mengenai pengobatan tradisional. Saya kira kalau orang dulu pasti hampir semua menggunakan obat tradisional itu memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan atau dan sebagainya. Iya, Iya. Tumbuhan Dan herbal. hampir itu kalau
orang yang dari kampung itu yang kelahiran 60 lah, 70 ke bawah itu pasti dia lahir melalui dukun beranak. Oh iya. Iya. Ini berarti kita itu. Oh iya, termasuk saya. Termasuk saya. Iya. Termasuk saya itu melalui dukun beranak itu. Iya, kenapa belum tidak ada, masih dokter puskesmas itu belum ada. Ya. Jadi tabe Pak Jono. dari dokter rumah sakit. Pak Jono tabe. Saya 9 bersaudara itu tidak ada melahirkan di dokter, semua dukun. Iya. Oh, alhamdulillah sih. Iya. Iya, saya kira itu. Karena begitu. Bahkan karena orang memang mungkin sudah percaya ya. Iya. Dulu di kampung saya ada puskesmas, tapi dia orang tetap pergi ketika mau melahirkan itu di dukun itu. Iya, betul. Iya. Iya. Berarti masih percaya atau begitu? Iya. Mau melahirkan, mau apa itu, kalau perempuan itu mau didutusi taningannya itu untuk anting-anting itu. Oh, iya, ke dukun pakai anting-anting juga. Iya. Oh, di Sandro juga itu? Iya, dikate juga, di Sandro juga. Oh, iya. Itu bilang dukun beranak. Iya, dukun beranak. Jadi pernah suatu kejadian. Karena ini kan sudah menyebar. Itu pegawai puskesmas itu datang di rumahnya ke orang. Dia tanyakan, apa yang kita baca itu? Belajar. Iya. Iya. Kenapa itu orang-orang aneh itu? Selama itu yang hamil itu mau melahirkan datang ke kita. Karena lebih banyak datang ke sana daripada ke puskesmas. Orang kampus sekitar situ. Iya. Nah, itu tidak bisa diankan, itu kan itu ilmu itu rahasia, itu tidak bisa dikasih tahu sembarang orang. Iya. Jadi begitu. Yang kedua, kalau tadi yang mengenai itu apa itu keselekaan itu tulang ikan ya. Iya, ada sebenarnya lebih gampang. Tapi masih bisa cari orang yang lahir sungsang. Susahnya itu dicari satu-satu. Ya, yang lahir ketika kakinya duluan. Iya. Berarti pergi tanya orang lahir normal atau saya pernah buktikan itu ketika kita saya buktikan kebetulan ada sepupu saya. Itu dia sapu, saya dia terlawat. Alhamdulillah hilang. Intinya orang yang lahir sungsang. Orang lahir sungsang itu yang kakinya duluan. Kalau ada biasa itu mata bicekang itu, ya kan? Cari orang yang ayahnya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Oh. Iya. Itu dia. Itu apa gau-gaukan itu? Di tiup atau dipegang saja? Pengobatannya. Dia cukup pegang saja, dia baca selawat itu. Insya Allah. Oh, menarik juga. Iya. Tidak apa-apa kita berbagian ya. Pengalaman. Iya. Kita Bang lahir bagaimana Ki? Parka saya melintang. Kan tadi yang sungsang, ada normal, jangan sampai lahirnya lahir aneh. Kita bisa mengobati apa? Mengobati rasa sakit hatinya orang. Iya. Jadi saya tuh melintang, jadi saya tuh kehidupan saya itu bisa mengobati sakit hati orang itu. Kata Mas Bida. Oh iya. Oh begitu nih, kayak melintang gitu bisa kasih tulang ikan gitu ya. Yang ketiga, ini tidak apa-apa ibu-ibu ya, kita share. Iya. Siapa tahu ada yang sakit kepala, tapi tidak meminum obat. Iya. Ambil saja jahe. Kita parut jahe, baru kita tempelkan di dahi. Itu meningkat. Pengalaman juga tuh ini baru. Iya. Iya, jahe dia. Biasanya tuh kalau jahe kalau orang batu-batu. Iya. Cuaca dingin bisa dipraktekkan lah. Oh begitu. Karena dulu kalau saya di kampus selamanya seperti itu. Dia itu ambil jahe, baru dia parut, dia tempelkan di dahi itu sampai dia itu, ambil kening itu. Oh iya. Ada juga saya lihat orang tua ya, nenek saya. Iya. Kalau sakit kepala, kalau tidak ada jahe, dia ambil itu pisang muda itu. Pisang. Bisa juga ditumbuk, bisa diparut, baru tempelkan juga di dahi.
Oh iya. Itu pisang itu yang masih muda itu. Itu dia ambil sebagai apa namanya obat, sebagai obat. Berarti memang adakah zat-zatnya yang menyerap kulit gitu di? Iya. Ini juga ada pengalaman getahnya. Pengalaman pribadi saya juga ini. Iya. Ketika ada bayi kan, biasa kena flu. Biasa itu terdengar di tenggorokan itu ada kayak apa di? Lendir. Iya, lendir. Dahak gitu. Kita ambil itu daun peria, 1 genggam, baru kita kucet itu, baru diperas airnya itu. Sarinya diambil. Iya, itu airnya, itu diteteskan di tenggorokan anak bayi itu. Deh pahitnya jadi. Oh iya, pahit. Kalau dia tersumbat hidungnya itu, itu dia yang ditumbuk itu daun peria, baru ditaruhkan di ubun-ubunnya itu, di atas kepalanya itu. Itu dia sebagai apa namanya untuk supaya hidungnya lega kembali. Saya bisa praktekkan anak saya. Tapi umur berapa itu Pak Jono? Pokoknya umur dia sebelum 1 tahun. Oh sebelum 1 tahun ya? Iya, kalau kan biasa kayak itu anak-anak biasa itu rentakan flu itu. Iya. Jadi kan tersumbat biasa dalam di tenggorokannya. Itu saya berikan daun pari itu. Juga itu bisa sebenarnya bisa penurun panas juga itu. Gitu. Jadi tuh saya ini pengalamannya karena dulu saya memang bergaul dengan dari kampung itu, artinya kalau ada sakit begitu, ya seperti itu dia pengobatannya itu. Apa namanya di daun-daun yang ada itu daun sirih apa dan sebagainya itu, itu obat andalan itu. Kalau daun 7 rupa itu apa? Daun 7 rupa. Itu. mau mandi kembang itu. Mandi itu. Iya. Mau nikah. Cari jodoh itu. Iya. Kalau sakit perut. Iya. Itu dia pertanyaannya Al-Quran itu. Itu obat sakit perut andalan itu. Yang apa itu? Untuk sakit perut ya. Apa obatnya itu? Obat herbalnya? Itu anunya itu Al-Quran itu. Di pertengahannya itu. Biasa itu tulisan merah itu. Apa ya? Waliyatalataff itu. Itu obatan itu, obat sakit perut itu. Iya. Di situ pusar baru bacakan itu. Iya. Iya. Kalau melahirkan ini juga pengantin ini tidak bisa diumbar itu kan ini rahasia ini tidak bisa dianggap biasa. Kalau dimakin diumbar itu makin makunrui. Iya. Biasa tidak gitu. Iya. Saya biasa itu kalau waktu saya kalau tapi kalau yang belum menikah ya ini untuk mencegah supaya istri kita itu lancar melahirkan. Itu yang pertama kalau habis bergaul langsung berdiri. Cepat cabut langsung berdiri. Oh iya, oke. Iya. Itu ada baca-bacaan juga? Nggak usah baca-baca. Niat. Itu gaukan gitu. Oh iya. Yang kedua, usahakan kalau bangun terus buka pintu. Langsung buka pintu. Hah? Iya. Supaya tidak susah keluarnya. Oh ibaratnya iya. Perumpamaannya gini. Iya. Itu. Yang ketiga ini pengalaman orang tua yang kasih tahu saya. Kalau hamil besar itu istri usahakan itu ambil minyak kelapa kalau dulu ya. Baru usapkan ke rambutnya. Oh di rambutnya. Rambut. Di rambutnya itu. Oh bukan di perut ya? Bukan perut. Bukan. Oh, rambut. Di rambutnya itu. Ini orang tua yang kasih tahu saya itu. Diusapkan di rambut gitu. Iya diusapkan rambut itu. Insya Allah itu istri Anda tidak akan mengalami kesulitan melahirkan. Tapi diniatkan dalam hati dan dilancarkan gitu. Itu semua gaukan lah. Kalau itu tidak perlu baca-baca. Gaukan. Iya. Biasa itu ada juga begini. Anak meninggal di dalam perut. Itu kenapa itu? Begini pesan orang tua dulu. Ketika makan, kan kita biasa itu pakai ikat pinggang atau papuru kalau dulu. Jangan sekali-sekali buka itu ikat pinggangnya atau papurunya itu melonggarkan itu anunya itu ketika sementara makan. Iya, nanti dia bilang orang sentakan ya anaknya. Iya, itu gitu. Iya. Itu tidak boleh. Antara percaya yang tidak kita lihat juga biasa begitu. Pada pas makan diikat itu. Jangan dilepas. Jangan dulu dilepas. Habis makan baru dilepas itu. Itu sintakan. Kalau bahasa Indonesianya medis, step. Iya, step. Oh, step. Iya. Oh, iya. Ada itu juga penyakit itu kayak dari tembus dada di punggung ya.
Itu sering kadang. Kalau orang Bugis bilang itu rawutung. Iya, saya sering begitu. Itu bagaimana itu? Itu ambil daun sisak. Daun sisak ya. Yang masih muda. Dia bilang orang Makassar, Pak Daukang. Pak Daukang. Iya, baru gosokkan di situ, di tempatnya itu. Di mana sakit? Digosokkan saja. Iya, gosokkan saja. Tempel. Mau tempel otomatis terserah. Kalau lengket katanya berarti Pak Daukang. Iya, berarti betul itu. Itu daun sisak muda atau yang biasa saja? Yang nggak masih muda. Yang masih muda daun itu. Kalau yang anu itu gatal itu. Bagus kalau itu. Kalau keras itu. Oh gitu di. Iya. Begitu. Menarik juga di. Iya. Itu banyak sebenarnya itu. Itu yang terakhir untuk gosok gigi ya. Ini pengalaman saya pernah lakukan ini. Apa? Sakit gigi. Oh iya. Kalau masih berlubang, ambil. Nih ini Sandro juga apa ini? Sandro ini. Bukan Android. Ini kalau gigi berlubang, ambil apa namanya cengkeh. Itu 2 butir cengkeh, ditumbuk, baru dikasih masuk lubangnya. Sakitnya itu? Tidak. Gigi berlubang. Memang sakit tuh. Untuk mengobati. Apa sumpah? Atau cengkeh. Ditumbuk katanya. Kalau itu pengalaman saya itu sampai sekarang tidak pernah saya sakit gigi itu gara-gara cengkeh. Oh begitu. Iya. Ada juga bawang putih. Bawang putih ditumbuk halus 1 siung lah. Ditumbuk halus. Baru kita kumur-kumur air hangat. Baru kita masukkan di lubang gigi. Kira-kira 5 menit. Kita buka itu bawang putih. Baru kita kumur-kumur lagi air hangat. Insyaallah. Itu kayak cari cengkeh, bawang putih itu dilakukan 1 kali saja atau rutin? Pada saat sakit. Biasanya 1 kali kulakukan. 1 kali kulakukan. Oh ini. Itu. Kayak ibaratnya kayak obat bius gitu di. Iya, itu obat untuk antiani itu. Antibiotik. Anti noda. Anti noda. Iya. Jadi itu lah Pak. Banyak ragamnya lah. Sekira mungkin dari penemuan yang lainnya akan ada lagi apa yang kita temukan yang lain lah. Baik. Jadi masuk mikir semua, share apa pengalaman tentang obat-obat tradisional lah. Masuk Iya. Iya masuk Ki. Oke. Jangan kira ragu. Jangan kira ragu emang kenapa? Jangan kira ragu. Bimbang. Oke Pak Ale. Elimpo, Ibu Aswida, dan semua yang ada di sini lanjut tugas semua. Sehat selalu. Pamit Pak Ale. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Jon. Ternyata banyak pengalamannya di Bang Jon. Cek Sandro juga dia terima pasien. Kalau dia pos tadi alamatnya Jono itu Pak Jono. Banyak datang berobat. Ternyata dia Sandronya. Halo Kate. Assalamualaikum Kate. Waalaikumsalam Kate. Mana anunya ini? Dengan siapa di mana ini? Dari Kalba. Parahim. Kalabiran Bantimurung. Basri Bon. Basri. Iya. Oh iya. Kalba. Oh, singkatnya Kalba. Bagaimana si Haji Ki? Ya. Alhamdulillah. Banyak pasien tak? Banyak pasien tak? Alhamdulillah. Jangan sampai Sandroki juga memang. Bisa juga. Oh bisa juga. Alhamdulillah. Ya, kira-kira Pak Basri pengalaman tak? Mungkin pernah sakit tapi berobat herbal Ki atau mungkin di Sandro atau bagaimana? Kalau saya selama manusia baru 1 kali sakit. Alhamdulillah. Iya. Cuma sakitnya dulu itu muntaber. Cuma itu. Itu apa? Obat-obat dokter kah atau obat-obat Sandro atau herbal? Dokter sama herbal. Padukan. Oh jadi padukan Ki. Kalau yang herbal apa pengalaman tak? Kalau herbal itu bahannya daun-daunan lah. Seperti apa ya? Jambu. Direbus tuh baru diminum.
Iya, seperti apa daun-daunnya itu? Jambu, dia bilang Denim po. Ya, daun jambu biji. Apa namanya itu? Kalau bahasa Bugis itu bilang alaksang. Iya. Kalau Makassar bilang puca. Puca. Ya. Kita tahu puca. Baru dengan leko. Siri. Sekian ini baru dimasak, baru minum. Oh gitu, ya. Itu langsung sembuh mentong orang? Iya salah. Tadi disertai dengan minta juga kepada Yang Maha Kuasa. Jangan cuma langsung ingin begitu. Iya. Itu izin Allah semua. Tetap yakin sama di atas toh? Itu seperti tadi itu yang bilang Pak Joni itu bagus sekali itu anunya, sarannya itu. Pernah kita alami nggak? Pernah kita alami? Kalau apa namanya itu yang tadi yang harus saya tulang ikan di leher? Ya, dibacakan dua Yunus. Nabi Yunus. Ada lebih gampang itu obatnya. Api itu? Panas. Wah, nasi panas bengong bawatnya. Iya, nasi panas. Sedikit saja tuh seperti kemir kah, seperti kelereng kah. Tapi tidak dikunyah, langsung ditelan. Dibelah-belah tadi. 3 kali. Langsung masuk itu. Tidak ada. Itu paling mujarab itu. Insyaallah. Dikunyah dia. Kalau ada ditusuk tulang ikan di lehernya itu di dalam itu. Ceritanya nasi panas gitu anunya. Ceritanya nadorong ki. Iya. Nadorong ki. Langsung tak cabut itu nadorong masuk. Terima kasih Pak Pastor. Iya pengalamannya. Tapi rata-rata orang memang begitu kalau tas aku tuh biasa nasi lagi dihantam ke memang. Kalau banyak sebetulnya itu. Iya. Pengobatan alternatif toh. Seperti orang tadi terbilang melahirkan apa. Iya. Banyak doanya. Doanya diniatkan ki. Masing-masing orang punya. Tapi ada juga doa kalau kita punya anak gadis mau cepat terbuka nanti anunya kalau sudah besar. Terbuka jodoh. Surat nikahnya. Itu bagaimana? Kasih tahu mamanya kalau mau masak. Diapai? Kalau mau masak nasi, tidur itu anak. Diambilkan itu busanya, baru dianukan itu bunga-bunga, baru diniatkan juga kalau dibuka penutupnya belanga. Oh berarti masih kecil dibacakan selawat, baru diniatkan begini juga cepatnya nanti terbuka jodohnya anakku kalau besar karena lillahi ta'ala. Oh begitu dia. Yang kami itu busanya itu nasi, dianukan itu bunga-bunga sini naik begini. Iya. Oh iya. Iya, bagaimana kalau sudah gadis? Iya, bagaimana kalau sudah atau mungkin sudah dewasa lah. Iya. Ya masih ya umur 1 tahun ke 2 tahun kan yang penting kalau dia tidur toh. Kalau tidur sementara memasak mamanya. Tanya suruh kalau buka itu penutup belanga. Ingatkan begitu bilang begini juga cepatnya terbuka jodohnya anakku kalau besar karena lillahi ta'ala. Iya diambil kami itu busanya itu nanti. Baru dianukan itu tidaknya toh naik begini. Tapi anak-anak pidi. Ya biar dewasa kalau tidur kalau cewek toh cewek ke cowok. Iya. Kalau laki-laki ada juga kalau laki-laki. Iya. Kalau laki-laki bisa Ji. Kalau laki-laki tergantung dari uangnya tau apa nih. Dia yang cari nih. Oh jadi diambilkan lu. Kalau kita sebagai laki gampang Ji. Yang penting kita mau sama itu orang. Oh iya. Oh diambil itu busanya diambil itu busanya nasi baru ditaruh di kepalanya. Sapu di. Baru dibaca-baca lagi. Yang jadi pertanyaan itu. Iya. Sakit perut. Ada 2 pendapat. Ada juga di dalam Al-Quran. Ada cuma bahasa masing-masing orang. Iya.
Kalau bahasa anunya itu kalau di bahasa Bugis, kita ucapkan juga Bismillah, bacakan selawat dulu tuh baru Bismillah lagi, baru dibaca itu. Irapua setengah-setengah nomor di posisi Yanu. Muhammad Rilona. Allah Ta'ala cekon barakala ilaha illallah barakah Muhammad Rasulullah barakum payakum masalah. Yuk kami itu air. Iya. Baru kasih minum. Salah 5 menit itu hilang. Salam. Sakit perutnya? Hilang itu sakit perutnya. Ini penting kembali lagi, yakin lagi. Itu pernah kita praktikan. Kalau pengobatan apa? Kanker. Kalau pengobatan ini sering orang jatuh, patah tulang. Iya. Itu bagaimana? Ada diurut patah gitu. Tulang itu ada 3 tingkatan itu anunya. 3 tingkatan. Panjang bacanya. Bagaimana itu? Ya. Baik. Panjang sekali bacanya itu. Banyak sekali. Tapi prosesnya proses penyembuhannya selain baca-baca apa itu? Diapain? Itu peningkat itu 3 susung itu ilmunya. Dibaca. Ditiupkan air, ditiupkan itu tempat yang patah supaya bisa cepat ketemu kembali itu tulang, urat, daging semua bisa bakuin kembali. Berarti Pak tidak perlu diurut? Iya. Enggak bisa diurut. Nanti kalau enggak mau bengkak baru bisa diurut. Kalau kita bilang sudah 1 minggu umpamanya tuh. Iya. Disapu begini, kalau enggak nanti rasa sakit, rasa bisa mendiurut pelan-pelan. Enggak langsung diurut kalau pas tadi. Itu minyak dibikin juga. Enggak sembarang minyak. Karena itu minyak dikasih ilmu. Dibaca-bacai? Iya. Itu rempah 41 itu rempahnya. Urut khusus itu. Iya kalau saya di sini terus terang toh. Dari nenek moyang sampai sekarang ini. Begitu. Itu yang ramuan orang datang minta air untuk ini atau dia bawa ke rumahnya untuk lihat bagaimana. Karena ada juga pedomannya kalau kita lihat cepat atau lambatnya sembuh ditahu. Kelihatan ditahu dari air. Di situ bisa dilihat. Kalau sudah ditiup itu air, ditahu 1 bulan ini bisa jalan. Jagonya 3 bulan baru bisa ini. Sandro pimi mandi begitu di. Sandro Pauro. Padahal biayanya enggak murah jadi biasa Sandro di. Enggak bisa ditentukan orang kalau kami di sini saya di sini enggak bisa ditentukan orang. Terserah. Seikhlasnya iya. Yang penting tahu diri ya. Cuma kalau sembuh total. Dikasih tahu itu ada istilahnya di Pasoroki kalau orang Bugis tahu. Di Polei. Kadominya. Dodor 12 bosara begitu ji bisa. Itu ji. Bukannya bernikah begitu kah? Kayak orang apa nih? Iya kayak orang beri melamar menikah. Bawa bosara 12. Iya itu anunya. Saranya itu deh. Apa namanya ji? Kalau di sini pacerana. Paceranya. Ya. Supaya tidak kembali lagi. Iya. Artinya enggak sakit lagi di. Ya. Iya, luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, masih ada orang begitu di zaman sekarang? Iya, Pak Basri. Masih ada barangkali. Masih ada. Jadi masih banyak di. Di kampung saya di sana saya sendiri juga biasa begitu. Masih ada. Kalau orang memerlukan kita kita datangi rumahnya atau dia bawa ke sini di rumah. Seperti juga kalau ada orang apa namanya itu apa? Kanker. Wih, kalau kanker parah itu bagaimana itu? Iya. Itu kanker gampang susah juga obatnya. Sama kayak patah tulang tahapannya. Lagi. Itu bagaimana coba kalau yang kanker? Apalagi kalau kanker seperti kanker payudara toh. Iya, bagaimana itu pengobatan itu? Belum luka. Cepat sih. Ya. Kalau luka biasa lama baru bisa ini. Iya, Pak.
Lama prosesnya. Asal jangan sebelum dioperasi, kalau sudah dioperasi mungkin habis itu akar kanker, tapi itu urat yang sudah dipotong itu tidak bisa baku sambung lagi karena tidak ada sambungannya. Nah, itu yang bisa jadi ke orang. Baru apa lagi? Apanya? Apalagi cara proses penyembuhannya ya? Kalau orang ramuannya? Kalau ada orang tidak mau sama dia. yang kanker dulu. Itu masalah pembahasan kanker tadi, Pak. Itu lanjutkan dulu, itu menarik. Banyak orang mau catat itu. Terima kasih. Itu kanker, pertama itu kanker payudara. Tapi itu gampang-gampang susah obatnya. Coba Bedeng sebutkan Bedeng caranya. Obatnya itu cuma daun kapok. Oh, daun kapok ya? Kau. Terus bawang merah 3 biji yang tunggal. Baru dikunyah. Dikunyah sampai hancur, baru istilahnya kalau diporokan Sunda tahu itu. Diporoki, disemproi. 3 kali begitu sudah tidak ada sakitnya. Insyaallah, amin. Itu ada niatnya atau bagaimana, doa khususnya? Niatnya itu ya minta sama Yang Maha Kuasa. Iya. Nah, sebelumnya dikunyah itu, tapi itu kalau diambil itu daun kapok tidak bisa kita ambilkan. Harus yang punya sakit. Harus yang sakit kah? Kalau ada tangkainya harus dia potong itu tangkainya, ambil tuh supaya lepas dari pohonnya. Baru dibawakan ke sini. Baru itu kita potong 3. Jadi potongan pertama ujungnya buang ke sebelah kanan, tengahnya buang ke sebelah kiri, pohonnya buang ke belakang. Baru dia akan kembali lagi baku ketemu ini, baru bisa kembali ini kankernya si anu. Luar biasa. Ini barusan coba lewat radio ini baru saya ungkap. Kayak merinding kurasa ini. Iya, betul. Iya. Oh gitu ya, ada cara-caranya panjang itu buang kiri kanan ke belakang, gitu. Kayak mungkin ada doa kayak Al-Qur'annya kayak tadi, kayak doa Nabi Yunus. Doa Al-Qur'annya itu paling Al-Fatihah. Kalau selesai itu, selesai dia baca dihadiahkan itu Al-Fatihah yang menjaga itu, yang melenyapkan itu Karena kita kan cuma melempar, seperti melempar mangga, kena aja alhamdulillah. Iya. Tapi kan ada Yang Maha Kuasa, ada malaikatnya yang paling cepat. Jadi luar biasa yang pengalaman tadi Pak Basri. Itu untuk kanker Ya. Itu untuk kanker pengobatan kanker Jadi kalau sudah dikasih 3 kali dikasih begitu, kalau mau dibikinkan obat ditanya obat apa, ramuan yang ditempel atau minyak. Kalau bilang minyak, kan gampang kering disapu lagi. Apalagi kalau orang kantoran kan tidak baik kalau dia ditempel itu masuk baru dikasih digas. Jadi iya betul. Kalau selain minyak, kalau bikin minyak itu baru ada anunya. Doanya dari Al-Qur'an. Kalau bukan dari minyak bagaimana? Kalau ramu-ramuan tidak niat saja. Iya, oke. Tadi sempat kayak disinggung tadi. Obat cari apa? Cari jodoh. Itu bagaimana itu? Menarik juga ya itu. Iya. Itu bagaimana? Jodoh ada dunia, ada simbol-simbolnya. Bukannya cening rara kah? Ini itu bagaimana itu? Dibikinkan simbol-simbol untuk dia pakai ikat pinggang.
kalau umur 40-an ke 35 ke atas itu 50 ke bawah belum menikah, tapi ada laki-laki dia mau, ya dibikinkan begitu. Yang penting kita namanya itu orang dia mau, diniatkan di situ baru suruh bikin ikat pinggang. Oh, ikat pinggang. Ikat pinggang yang bagaimana? Iya, supaya apa ikat pinggang mana itu maksudnya? Di situ dia ikat di pinggangnya seperti dibikinkan simbol-simbol seperti kalau orang bilang lima begitu untuk pengikat supaya kalau ada laki-laki lihat dia itu cantik sekali. Sampai yang mau memantong seperti orang baca-baca dia. Itu mau nama dia. Oh begitu ya. Kita praktekkan begitu kah? Berkada praktek atau gimana? Enggak tahu di orang lain tahu di Pak Basri di. Nah, kita praktekkan itu karena dibikin. Dibikin dari Al-Quran. Oh iya. Menarik juga ini. Ternyata baik dah pahami Pak Basri ini. Tadi yang kanker juga menarik juga kanker. Jarang-jarang itu orang pengobatan untuk kanker. Ternyata ada jawabannya khusus kanker. Ya, kalau itu kanker kalau yang paling asal belum luka. Oh, yang penting belum luka persyaratannya. Kalau luka itu sudah parah itu. Parah jadi. Ada saya punya kakak sepupu dulu kan. Iya. Bijinya itu di dalam teteknya itu seperti biji mangga. Besar itu ya. Besar itu. Kalau saya dulu kayak benjolan kecil saya dulu. Teteknya itu seperti jeruk besar itu. Besar sekali. Parah itu kok begitu. Iya parah. Harus diangkat. Kalau dokter. Enggak diangkat. Kalau dokter ya. Kalau dokter kan harus diangkat. Kalau di dokter ya harus diangkat. Itu dulu begini ceritanya pertamanya. Iya. Itu saya punya istrinya, saya punya sepupu satu kali. Iya. Dia kan habis melahirkan. Tapi kena kanker payudara. Iya. Sudah agak sedikit agak luka karena selalu ada garu karena gatal sakit. Iya. Kebetulan saya ke rumahnya jenguk itu anaknya. Dia sembunyi, tapi itu istriku. Dia tanya, bilang kenapa kok itu Maya cowok? Begitu bilang sakit tetekku ini kak. Dia bilang tanya itu ke kamu. Saya bilang kenapa lama? Bilang lama waktuku hamil kena begini. Jadi suruh ya, kebetulan ada pohon kapur di dekat rumahnya, suruh itu ngambil. Oh iya. Udah ngambil, ku ambil mie itu, baru ku kasih begitu tadi. Caranya baru ku poro kami. Berapa lama? 3 hari kemudian ke sana laju tanya mi kenapa baik-baik mi bilang tidak ada mi. Hilang mi, alhamdulillah. Hilang langsung. Hilang. Oh, masya Allah. Banyak di sini Pak, dia kena dulu begitu. Itu ada cewek 2. Luar biasa. Alhamdulillah tidak ada. Pengalaman itu luar biasa di. Memang kembali ke orangnya dia mau berobat apa di. Tapi jangan percaya sama dukunnya, sama manusia. Iya. Nah, ini juga kadang orang. Biasa di apa tadi? Ya ampun itu dukun. Betul. Nah ini juga biasa orang berpikiran salah Ki. Dia lebih percaya kepada dukunnya. Ternyata cuma perantara. Perantara dari Iya, betul Pak Basri. Ini cuma perantara Pak Basri di. Ya, kita itu perantara dikategorikan orang melempar mangga. Kalau kebetulan kena, alhamdulillah jatuh. Kalau 3 kali, 4 kali baru lempar baru kena. Kalau kita percaya ke dukunnya, jatuhnya musyrik kalau gitu tuh. Iya. Percaya Maha Kuasa. Jadi Pak Basri itu memang dalam agama bahwa Allah itu menurunkan penyakit di dunia ini semua ada obatnya. Iya betul. Iya. Mungkin salah satunya itu Pak Budi. Kalau ramuan mau dibikinkan itu 41 macam daun. Karena itu daun biar sama daunnya, tapi kalau tidak mau, kamu mesti tahu Pak bilang baru dilihat. Pasti dia bilang yo saya mau. Gitu. Kadang baku dekatan sama daun tapi itu satu tidak mau, yang ini mau. Jadi. Iya. Oke. Itu aku bilang gampang-gampang susah. Jadi gampang-gampang susah. Iya. Pak Basri Tabe. Saya mau bertanya dulu. Iya.
Ini kita jadi dukun begini, apakah kita artinya tuntut ilmu, belajar sama seseorang, atau adakah petunjuk dari Allah langsung diturunkan ke Bapak? Iya, saya kira itu. Iya. Saya tidak pernah menuntut belajar sama sesama manusia. Tapi memang ada itu langsung bilang, oh ini ambilkan, ini ambilkan. Oh begitu kah? Dikasih petunjuk tuh dia. Oh bisikan gitu apa? Oh iya. Ya orang-orang dapat begitu. Kebanyakan orang mungkin belajar di. Kalau ini tidak. Ini tidak langsung. Kasih petunjuk. Begitu yang dialami Pak Basri. Iya. Banyak nih, bukan bilang 1-2 orang. Iya. Cuma saya tidak bisa kalau sudah dioperasi. Tidak bisa diobati itu mati itu urat-uratnya itu kanker, tapi itu urat yang sudah dipotong, daging tidak bisa karena tidak ada di pasangannya. Oh iya. Tidak bisa mulai diobati. Iya luar biasa Pak Basri. Iya. Selamat taruh Pak Basri. Iya coba. Kalau disapa ke Pak Basri, Kocarana, alamat tak? Iya. Di Pakalu sini, Kalabiran Pakalu. Lingkungan Pakalu. Oh Maros. Bantimurung. Iya. Kalau kita sampai di depan kantor Kecamatan Bantimurung, belok kiri masuk jalan poros Liang-Liang. Oh di Liang ke. Nggak sampai juga di sini, dari sekitar 300 meter mungkin dari jalan poros di luar. Oh sekitaran situ rumah tadi. Temanku itu pada saya. Iya. Pak Syukur. Kita tahu Ji. Pak Desa dulu. Syukur siapa? Pak Desa. Pak Desa. Mantan desa. Oh Pak Syukur yang Kades. di sana tinggal. Iya. Masih desa dia kah? Saya kira bukan nih. Bukan lagi. Iya. Bekas mantan. Ya mantan. Iya oke. Nah tahu itu kalau Pak Syukur bilang kenal kita sudah bilang Bonto di Pakalu. Oh nah tahu kisah Bodi. Iya. Oke siap Pak Basri iya. Ada lagi yang mau disampaikan pengalaman tak atau cukup nih? Cukup nih pengalaman tak? Masih mau kok kalau laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki mau sama perempuan tidak mau. Oh, ada tahu juga. Dipegang. Wah, persyaratannya intinya mau dipegang. Penting bisa disentuh kulitnya toh. Berarti dipaksa sekali kalau begitu. Dipaksa mau. Yang alami saya di. Oke, boleh. Makasih banyak Pak Basri. Oke. Yes, saya selalu Kina. Oke, masih ada yang mau di belakang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama Bude, sebelum nanti kita lanjut lagi, saya mau dengarkan dulu suaranya dulu Deng Limpo, nyanyi tawa. Katanya tanpa lagu, langsung katanya. Oke, bagaimana Pak Dewa siap? Iya siap. Lagu apa judulnya Deng Limpo? Jadi ini kelong ini atau lagu yang saya mau bawakan tanpa musik. Ini ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Apa itu? Pertama pendidikan, kedua lucu-lucu ya, artinya jenaka. Oh iya. Kemudian ketiga pendidikan. Wih luar biasa. Ini banyak orang tahu ini. Jadi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan ada Info. Sererwa talo apa apila jaraki reken. Sererwa talo apa apila jaraki reken. Pin ruang apa, sampulo ni kurang ruang. Kagang bacai beden tadana ukirisai. Kagang ukirisai pabama bacai beden. Papila jari, nung SMA calon tara. Naya ang parekai, ni kanada empamate. Naya ang parekai, ni kanada empamate.
tu cara dena sabanara buta goa tunru ko sikola numanuntu pangasenga tunru ko sikola numanuntu pangasenga Nukmatu ribori para lakenu. Terima kasih. Luar biasa. Ini lebih enak lagi kalau ada nadanya lagi. Ya. Tapi sudah maknanya mendalam sekali nih, Pak Ribo. Jadi ada 3 di situ. Ya. Menjawab belajar Korea pendidikan. Ya. Terus kenapa 2 kali 4 itu tidak dikatakan langsung 8? Iya. Dia bilang 10 dikurang 2. Itu kan lucu jenaka. Oh iya. Itu jenakanya itu. Iya. Kemudian pendidikan itu ajakannya tundur ke sekolah, artinya rajin kau belajar, kemudian kau bermanfaat untuk bangsa dan negara. Iya, saya kira itu. Ini menarik ini ya. Ini lagu memang ada penciptanya kak atau diajarkan sama orang-orang? Kalau penciptanya saya kurang tahu pasti. Yang jelas kelong ini selalu dilentungkan oleh almarhum Ansa Marliat. Ya, atau Iwan Tompo almarhum. Oh, dinyanyikan si Iwan Tompo? Dinyanyikan. Itu dinyanyikan tanpa irama? Memang ada musiknya. Ada musiknya. Bahkan menurut Dengaso itu ada apa namanya? Dia gubah lagi maksudku iramanya. Iramanya diubah, lebih menarik lagi. Iya, jadi tabe artinya pemerhati kelong-kelong Bugis Makassar. Iya. Ini kelong kita bangkitkan kembali, hidupkan kembali Pak. Karena ini temanya maksudnya maknanya itu bagus, luas. Itu kalau kita simak baik-baik, resapi itu maknanya luar biasa. Saya kira itu tabe. Baik. Ternyata luar biasa semua. Kita jeda dulu lah. Kita akan kembali lagi bersama Anda nanti. Kita dengarkan tadi lagu dari Bu Aswida, Aswida sama Den Limpo. Nanti bagian kembali lagi kita akan terima teman-teman berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana pengobatan orang tua dulu. Ada lagu dari 10 tahun dari Junaidi.
La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Seleksi Lebih masih bersama kami di acara IKT, masih bersama Pak Saiful Limpo sama Bu Aswida. Kita lanjut lagi di. Nah, ternyata tadi memang banyak menarik juga di pengalaman iya, dari Pak Basri, Bang Jono, ada dari siapa lagi? Pak Deliwang, ternyata. Memang kalau kita melihat sekarang lah, kita lihat masyarakat sekarang itu masih banyak berobat ke kayak dukun beranak kah atau mungkin sudah kebanyakan ke rumah sakit menurut kita. Bagaimana itu dari pantauan kita sendiri? Iya, memang sekarang karena modern kita. Iya. Kemudian dari pihak kesehatan juga sosialisasinya itu luar biasa. Iya, ada juga kayak bidan itu orang bilang harus tetap ke bidan, nanti takutnya ada pendarahan gitu tapi kan kembali ke orangnya lagi, dia mau berobat secara tradisional kah atau medis toh? Tapi kita kalau medis kan prosesnya cepat. Cepat juga. Kalau yang tradisional kan agak lambat jadinya. Kalau menurut Bu Aswida sendiri, misalnya kayak orang hamil besar, alangkah baiknya kira-kira bagaimana itu? Apakah harus ke Sandro dulu kah atau lebih ke medis kalau saat ini? Kalau saya itu ya kalau pribadi ya karena kan kita kan tinggal di sekitar Sumber Binasa kan sudah tidak ada dukun sudah ramai kita ke dokter atau ke bidan. Mungkin alasannya dulu memang oke lah orang dulu karena mungkin minimnya fasilitas kesehatan. Jadi mungkin sekarang sudah banyak bahkan puskesmas ada, mungkin banyak orang lagi beralih ke sini. Sekarang kan sudah banyak praktek bidangan yang melahirkan itu. Jadi orang rata-rata kalau tidak mau ke rumah sakit ke bidan. Mungkin yang khusus butuh perawatan khusus memang harus pergi ke rumah sakit. Kayak mungkin sakit-sakit biasa, enggak usah jadi. Kayak sakit kepala kan. Tapi sedikit ini masalah tadi melahirkan atau? Iya. Itu kan anak kita yang di dalam perut itu ada kalau memang normal kan kepala harus di depan. Normal. Tapi ke bawah. Yang dikatakan tidak normal itu, yang dikatakan tidak normal. Kalau kakinya di luar atau tapampang. Ada melintang begini. Itu harus kerjanya dukung itu. Ngurus ki. Urus kita neseng. Tapi dokter juga dia sudah pintar juga, dia putar. Gitu kan? Alhamdulillah. Mungkin belajar dari dari dulu begitu mungkin juga. Ada juga artinya tidak ada lagi keraguan kalau misalnya tapampangnya atau sule di depan kakinya. Karena ada kan sesar sekarang ya. Iya, sesar betul. Tidak ada bahaya lah. Kalau susah keluar pasti sesar. Jalan terakhir sesar mami di jalan medisnya. Iya. Tapi intinya kalau kembali ke masyarakat dia mau lebih pilih kemana, tapi tergantung ya. Semua ada risikonya. Kembalilah ke anunya, karena kan tanggung jawab masing-masing gitu toh.
Oke, mungkin ada pengalaman teman-teman cara pengobatan herbalnya bagaimana? Silakan masuk di 0811 400 9250. Halo, IKT. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Zainal ya? Iya. Iya, sama-sama deh, sehat ke. Iya, Pak Sulaiman tahu. Iya, lengkapnya tahu. Ada ilmu juga kan? Bagi-bagi itu ilmu. Iya. Pak Sulaiman. Apa itu? Itu ada pengalaman tak obat tradisional? Tagurong apa kareba sing aneh sifat kalu. Alhamdulillah, iya alhamdulillah kita syukuri. Tidak lama lagi kita akan menyambut di bulan Ramadan. Amin. Mudah-mudahan sehat asin jadi menyambut bulan Ramadan. Iya bang. Di mana posisi tadi Pak Sulaiman? Dentino. Apa kareba? Alhamdulillah Pak. Pengalamanku saya Bun Rian kemarin waktu 2 minggu yang lalu. Baru. 2 minggu yang lalu kan cegu kanga. Oh iya. Cegu apa kan? Cak doang. Cak doang. Ini cak doangku talung allo lampa gak di puskesmas ke kana ngapa nih taruh mari ini cak doangku. Betul. Ini pengalaman di Bun Rian kandaku. Disari mau obat juga obat anti sakit juga dikasih gak semua. Makan habis gitu obat katanya paminrana deh kanda Bun Rian Bu Aswida. Iya tidak ada perkembangan. Akhirnya pergi lagi di dokter praktek ahli penyakit dalam. Sama obatnya dikasih kak juga obat sama obat cat doang apa. Tidak ada habis juga obat tidak ada. Sekali ku pergi di pasar Butung ada security lihat kak. Batik ada security. Lala mak rianuan ni jamangkun ni. Karena ngapa kin tu pasul. Karena deh na musim minggu ni cat doang ku ni terus mari pak sim ku sareng anungku. Bola tingku na pakai cat doang. Seminggu. Iya, satu minggu tidak mau berhenti. Iya. Segalin ku na karena jam istirahat pergi ki di meja tempat ku anu ki kuliah ki. Segalin ku na janjan na anu kana ai tai medis ane pasul. Pasti nia nenganu ki. Pasti nia apa kena ki. Iya. Tidak nak ada dapat dingkoleng kini anuan ni anu halus kan dapat dingkoleng terus jadi nanu iko dong. Alhamdulillah na jama lima angku nakana amarang ki napatak napasan ay segaling ko nobati kaman terus kan taki dulu lepas kinapas tadi. Akhirnya begitu lepas apa kana tidak bilang bagaimana langsung anu apa ni tak langi balang kunyi kandaku. Betul keluar penyakit. Kali balang kunyi tena tidak ada itu bilang bagaimana tidak ada itu. Insyaallah tidak ada dengan izin Allah tidak ada begitu security. Tapi di dokter dari tahu apa nunya? Di dokter dibilang anu apa itu? Penyakit itu perut. Iya, begitu ya bilang ini penyakit apa namanya itu? Sandawa dengan penyakit itu janunya tapi tidak ada paminrana akhirnya itu temanku dapat kak. Ini nobati alhamdulillah. Tidak ada lewat kata lagi balangkunya akhirnya mari. Tidak ada bilang bagaimana bilang kalau masih anu besok insyaallah ku kasih anu lagi kasih keluar karena kasih keluar ki karena iya pak. Biasanya koran cekuk itu ada yang gosip ki. Anda tahu di. Alhamdulillah. Akan dengkan karena ngapa kena pinawang kau nama menyungke masjid karena ndak tahu itu kenapa gak bisa nagantui ke orang begitu.
karena isi Allah, alhamdulillah. Anjo pengalamanku Bun Riang. Alhamdulillah Bun Riang dengan isi Allah. Karena bukan medis ini, kan bukan medis Pak Sul, bukan medis. Tapi kalau ini ada kalau kita sendiri Pak Sul, pengobatan begini kira-kira di masyarakat ini masih banyak yang cari-cari atau iya masih banyak. Kang ini ada di depan rumahku Bun Riang. Kan aku di Limpo Asbida ada di depan rumahku ini pohon copeng. Oh, masih ada pohon copeng di kota? Iya. Depan rumahnya. Ini copeng besar lumpo na pohon na kama apa Bun Riang. Namanfaatkan yung orang obat ko dong. Oh, obat apa? Jadi njo obat gulang. Teba na. Teba na kan daku. Anu na kulit na. Teba na kulit na. Kulit na. Iya. Jadi kodong dia minta kepada saya bilang Pak Sul anuansa kodong teba copeng berapa? Dimasak beng itu airnya teba copeng. Alhamdulillah gulana mulai normal itu juga na konsumsi. Na bikin na rutin na bikin teh. Biar orang sudah kena diabetes minum begitu. Iya. Copeng depan rumahku ini besar sekali. Nah lihat itu kan aku di Limpo. Berarti banyak orang pohon copeng besar. Banyak orang belum tahu ternyata itu khasiatnya Khasiatnya banyak manfaatnya itu. Dengan penyakit lain, tekanan darah, gula bisa juga nobati. Oh iya. Tapi tidak bisa nobati itu obat dompet kan. Susah itu ya, susah. Kayak saya juga susah itu. Kecuali usaha cari uang. Pak Sul juga. Ada ya. Cuma itu. Ada juga begitu. Ada pas obatnya gitu malam-malam pakai lilin. Oh tidak karena itu biasa kopi itu kan biasa kalau tanggal saat itu biasa bagus kopi ada susu apa ada iya. Tapi kalau tanggal 16 biasa kopi mani. Bilang kopi. Iya. Oh begitu di pengalamannya dia. Ya begitu. Ini canda karena ini Bun Riandi ada bisa kutambah lagi satu. Ini Bun Riandi ini Bun Riang kandaku di Limpo Asbida pernah katanya itu Nabi Musa alaihissalam sakit perut sakit mah juga kena sakit perut akhirnya Nabi Musa minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Akhirnya dikasih petunjuk melalui Jibril. Bila ambil daun-daun itu akhirnya pergi petik daun. Rebus itu daun berhenti itu penyakit perut penyakit mah. Begitu. Iya, begitu 1 tahun kemudian sakit lagi perutnya Nabi Musa. Tapi tidak pergi petik lagi daun itu tapi tidak berhenti. Dalam mari Bun Riang. Akhirnya minta kepada Allah petunjuk bilang bagaimana daun yang sama ku ambil tapi tidak berhenti penyakitku ya Allah bilang tidak. Tena lupa sabi marinake. Dulu kau berarti harus pergi minta izin kepada Allah Subhanahu dengan pengobatan. Begitu. Iya, begitu. Begitu mikisana Nabi Musa karena Riolo watunu parisi batanu parisi manu api sabi ko merinakke dengan obat yang sama akhirnya ambil lagi daun yang sama tidak berhenti nih begitu akhirnya karena minta firman dari Allah bilang bagaimana daun yang sama yang penyakit yang sama tidak berhenti bilang tidak lupa sabi marinak itu anunya begitu iya begitu minta salawat berarti itu yang harus diperhatikan juga tidak sembarang tidak sembarang minta petunjuk tidak sembarang ambil daun minta petunjuk dari Allah mudah-mudahan daun-daun ane tebak copeng kualet bisa bimeri Allah Ta'ala ya begitu kan daku kalau nanti baca-baca bagaimana dulu bisa kira Pak Bu Hawani ya iya dompet lagi isi dompet lagi gampang ji apa itu dompet tebal iya
Aduh, Pak Sul. Aduh, Bang. Itu jadi penyakit dompet tidak ada obatnya itu barangkali. Ada tahu minta yang di atas. Banyak yang sedekah. Boleh, makasih banyak Pak Sul. Mudah-mudahan ini ya disaranki Allah Taala kesehatan menghadapi bulan Ramadan sampai ya Allah pertemukanlah kami bulan Ramadan dan beri kesehatan amal yang baik deh. Amin. Iya. Dengan jiku. Salam sehat semua. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya. Satu perempuan terakhir lah. Ya, sudah ada di pengunjung acara ini. Ada masuk? Oke. Kalau tidak, Maryam mau pamit undur diri dari ruang dengar. Tapi sebelum itu, saya mau dulu closing statement atau mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Den Limpo sama Bu Aswida. Nah, Den Limpo mungkin ada yang kita mau sampaikan di pendengar kita terkait dengan tema kita di hari ini yaitu pengobatan kampung. Ya, mungkin ada yang mau sampaikan, silakan. Iya, jadi pertama kita ucapkan banyak terima kasih kepada RRI Pro 4 yang mengadakan acara ini. Yeah. Dan tadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat bergabung, terima kasih banyak juga. Karena saya memang dikatakan narasumber, tapi yang bawa materi itu yang menelpon masuk lebih banyak. Terima kasih. Sama-sama di semua. Ya, kemudian berikut, kalau ditemukan artinya ada orang sakit keluarga, itu bisa dijadikan pertolongan pertama. Ya, jangan langsung dulu ke dokter. Pertolongan pertama dulu apa yang kita ungkap tadi bersama penelpon dengan narasumber yang ada di sini termasuk penyiar juga. Itu kita gunakan dulu itu. Iya, saya kira itu saja. Baik. Kalau Bu Aswida sendiri mungkin ada kata-kata penutup di acara hari ini ya. Semenjak ada acara IKT ini banyak pengalaman yang kita dapatkan di sini. Dari pendengar dan dari kita sendiri juga. Dari narasumber ya. Banyak masukan. Masukan. Kalau soal dengan topik kita pagi ini, sore hari ini apa? Iya, itu pengobatan tradisional. Kira-kira itu bagaimana yang pengobatan tradisional? Perlu dilestarikan kah atau bagaimana kah? Ya, bagus juga dilestarikan. Karena kadang kan orang juga itu dia terlalu kalau apa namanya obat medis kan, ada bilang berbahaya untuk mempengaruhi ginjal. Jadi banyak orang yang rata-rata ke obat alternatif. Iya. Oh begitu. Tapi menurut kita aman-aman jika obat herbal mungkin disarankan lagi cuma itu agak bertahap bersabar. Iya, penyembuhannya agak lambat. Tidak seperti obat biasa kan instan ini kan bertahap tapi aman gitu ya. Baik. Tapi sebelum itu sebelum menutup kebersamaan kita saya mau dengar lagu terakhir dari Bu Aswida. Nah, lagu apa ini Bu Aswida? Ini lagu penutup kita di kebersamaan kita hari ini. Udan itu di Bali. Iya. Kalau lagu ini biasa saya menangis Kak. Iya, saya suka ini. Saya suka ini. Oh, biasa Ibu nyanyikan kah? Saya memang ya. Kita suka Den Limpo. Suka banget. Oh iya. Oke, saya bersama dengan narasumber kami Mbak Bang Rian dengan SD Limpo dan Bu Haida pamit undur diri dari ruang dengar Anda di acara IKT. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dan tentunya program ini ditutup dengan lagu dari Udan Itu di Bali dari Bu Aswida. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di terlalu dada rendah ini. Iya, terlalu rendah. Yang di bawah ya.
Laboni esoe poleni petani turuni udani riati marodani udani tendri bali riati masesai pekare banapole te pasnapole turuni bosie si turun wae mata masino sino kasih papa nadiku oh angin laloe paletui seleku selengo janiku lauri alena mata una mata jeng ikare bata amoni ada silapa renunaronya aku papo di Korea de gaga pagangkana magina tenda bali papo di Korea udariku lolang esoweni udani tendri